Shalom. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk. Yuk kita akan segera melihat Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang sudah Anda hafal. Sudah Yohanes 14? Ayat yang ke-6 kita akan membaca bersama-sama. Semua ikut baca, nggak ada yang diam. Jangan ada yang main HP ya. Yuk konsentrasi kita sama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sudah ketemu semua? Amin. Amin. Yuk baca bersama 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Amin. Yesus ngomong apa? Yesus ngomong apa? Jalan dan kebenaran. Akulah jalan. Yesus berkata, Dia adalah jalan. Dia adalah kebenaran. Dan Dia adalah hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kalau enggak lewat Yesus. Anda punya masalah? Anda punya persoalan? Jawabannya apa? Yesus. Jalan keluarnya siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Firman yang jadi manusia. Ini hal yang sangat simpel. Tapi seringkali orang Kristen lupa. Kalau punya masalah keuangan, harusnya sudah ada solusinya. Solusinya jalan keluar untuk masalah keuanganmu, gak usah cari kemana-mana. Yesus itu jawabannya. Yesus itu jawabannya. Firman itu jawabannya. Ketika Anda sakit, Anda nggak perlu cari lari ke sana ke sini. Jalan keluar untuk penyakitmu yang tidak tersembuhkan adalah Yesus. Yesus adalah firman. Rumah tanggamu lagi kacau, hubungan suami istri lagi berantakan, hubungan anak dengan orang tua lagi kacau, mertua dengan menantu lagi ribut. Solusinya hanya Yesus. Kok semua diem? Percaya enggak kalau Yesus itu jalan? Nah, percaya? Yesus itu jalan. Yesus itu solusinya. Yesus itu jawabannya. Enggak usah lari kemana-mana. Mau cari kebenaran. Kebenarannya Yesus berkata, akulah kebenaran. Cari kebenaran di mana? Jangan cari pendeta. Cari kebenaran Anda dan saya dapat di dalam Yesus. Yesus adalah firman. Ketika Anda ada di dalam firman, ketika Anda ada di dalam Yesus, bukan Anda yang kejar berkat, tapi berkat yang akan kejar kehidupan. Amin. Ketika Anda divonis mau mati, cari kehidupan di mana? Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kepingin hidup 1000 tahun lagi, mau hidup lebih panjang umur, jalannya bukan makan sehat. Makanan sehat itu untuk sehat, bukan untuk panjang umur. Tapi panjang umur itu makan firman. Minum vitaminnya adalah firman. Firman Yesus. Itu akan membuat Anda punya kehidupan. Kalau Anda temukan kehidupan, ide Anda pun tidak stagnan.
Anda akan mengalami inovasi. Inovasi. Anda akan mengalami pembaharuan. Ide Anda nggak ketinggalan zaman. Nggak kuno. Iya. Ketika Anda temukan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, pasti Anda ketemu Bapa di surga. Sumber dari segala kehidupan itu. Amin saudara. Makanya sekarang apa yang sedang dihadapi kita? Negara kita. Negara kita yang lagi kayak begini. Orang hebat, orang pinter, orang kuat. Gak bisa. Yang bisa menyelesaikan solusinya hanya ada pada Yesus. Yesus itu solusinya. Percaya nggak? Kalau semua dunia berkata gelap, biarin aja mereka bilang gelap. Tapi Yesus solusi. Orang hidup dalam kegelapan itu Yesus. Yesus berkata apa? Kita lihat Yohanes 8 ayat yang ke-12. Sudah? 3, 4. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Anda kepengen berjalan dalam gelap atau terang? Terang. Kalau begitu jawabannya siapa? Yesus. Yesus berkata, akulah terang dunia. Dan dikatakan di situ siapa? Barang siapa mengikut aku atau percaya kepadaku. Mengikut. Oh, mengikut. Bukan percaya ya. Kalau orang percaya dia pasti ngikut. Tapi di gereja apakah semua orang mengikut Yesus? Belum tentu. Dia cuma percaya ke gereja aja. Tapi nggak mengikut Yesus. Maka di ayat ini diperjelas, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia memiliki terang hidup. Terang hidup. Jadi, Anda mengikut Yesus. Yang di sini siapa yang mengikut Yesus? Semua mengikut Yesus. Berarti Anda tidak akan berjalan dalam kegelapan. Setuju? Tapi Anda punya terang hidup. Amin. Ini ada berapa ratus orang. Jadi terang semua. Kota Semarang gelap enggak? Tidak. Enggak. Di Semarang yang mengikut Yesus ribuan. Jadi di sini ada terang ribuan. Kota Semarang tidak gelap. Amin. Di kota Semarang. Keluar dari kota Semarang menuju ke Jawa Barat. Ada gereja-gereja kelompok-kelompok anak Tuhan. Ada pengikut Yesus semuanya. Ada. Berarti dari Semarang sampai Jawa Barat gelap enggak? Terang. Oke? Dari Semarang ke Jawa Timur. Di setiap kota ada orang pengikut Yesus. Berarti di setiap kota dari Semarang ke Jawa Timur tidak gelap, tapi terang. Pulau Jawa, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah. Pengikutnya Yesus banyak enggak? Banyak. Berarti Pulau Jawa gelap enggak? Tidak. Terang. Di setiap kepulauan Indonesia ada pengikut Yesus. Berarti Indonesia gelap tidak? Tidak. Tapi kenapa mulut kita ikut-ikutan orang dunia ngomong? Gelap, gelap, gelap. Hati-hati dengan mulut kita. Kalau kita mengikut Yesus, Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Melainkan dia memiliki terang hidup.
Jadi mulai hari ini jangan mulut kita ngomong Indonesia gelap. Indonesia tidak gelap. Ada terang dunia, Yesus yang terpancar lewat kita semua. Amin. Tapi masalahnya kan bilang gini, ngomong dulu deh sama temanmu di sebelah, Indonesia tidak gelap. Karena ada kamu dan aku. Ayo ngomong kok tidak berani. Karena ada kamu dan aku yang mengikut Yesus. Betul ya? Iya. Kita nggak bisa jadi berkat buat pemerintahan ini. Tapi nggak perlu kita mengutuki negara ini. Negara ini butuh Anda dan saya yang berkata memberkati negara Indonesia dengan perkataan mulut kita. Ketika kita berkata Indonesia terang, Indonesia akan terang. Terang beneran akan terjadi. Amin. Ya, kita lihat Yesaya 60. Yesaya 60 ayat yang kedua. Bagian B ya. 60 Yesaya 60 ayat 2 tapi sebab terang Tuhan sudah terbit atasmu. Ayat 2B ya. Oh, satu terakhir. Oke, yuk 2, 3. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Lihat, orang Tuhan itu bilang terang Tuhan sudah terbit atas Indonesia. Karena Indonesia ini, Yesaya 60 ini sedang bernubuat tentang Indonesia. Terang Tuhan itu sudah terbit atas Indonesia. Dan kemuliaan Tuhan telah menjadi nyata di Indonesia. Amin. Oke. Kalau dilanjutkan dia berkata apa? Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangku. Dan kemuliaannya telah menjadi nyata. Loh, salah ya saya ya. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Telah terbit bagimu. Bagiku. Oke? Jadi Anda tinggal mau percaya sama dunia atau mau percaya sama firman. Kalau Anda percaya sama firman, berbahagialah Anda dan saya. Karena saya kalau mendeklarasikan iman saya berkata, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah terang dunia. Dan berbahagialah aku Elizabeth yang mengikut Engkau. Sebab aku Elizabeth tidak akan berjalan dalam kegelapan, tapi aku telah memiliki terang hidup. Sebab terang Tuhan sudah terbit atas hidupku Elizabeth. Dan kemuliaan Tuhan telah menjadi nyata dalam hidupku. Bangsa-bangsa datang berduyun-duyun dan berduyun-duyun datang kepada terangku. Dan ke raja-raja kepada cahaya yang telah terbit bagiku. Itu deklarasi saya tiap hari. Orang suka nggak suka terserah. Tapi saya percaya firman ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Jadi masalahnya sekarang kalau Anda kepengen hidup dalam terang, cahaya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu, ikut Yesus. Katakan, ikut Yesus. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Nah, mengikut Yesus. Yesus ngomong apa? Ikuti. Ikut Yesus itu cuma satu. Lukas 9 ayat 23. Saya kasih dasar firman dulu. Lukas 9, 23. Sudah? 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Harus sangkal dirinya. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lihat. Anda dan saya kalau mau ngikut Yesus itu ada tandanya. Tandanya apa? Sangkal diri. Pikul salib. Salibnya siapa? Bukan salib orang lain.
Di situ dikatakan pikul salibnya sendiri. Salibnya sendiri, salib kita. Bukan salib orang lain, kita punya salib masing-masing. Jadi kalau saudara, Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya engkau. Untuk mengasihi musuh itu Anda harus sangkal diri. Betul? Anda pengennya ngamuk, Anda kepengennya marah, Anda kepengennya apa saudara? Maki dia. Anda kepengennya benci, dendam. Tapi Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Anda gak kepengen mendoakan orang yang menganiaya engkau. Tapi Tuhan berkata, berdoalah untuk orang yang menganiaya engkau. Itu harus sangkal diri, pikul salib. Coba untuk memaafkan orang saja loh. Anda mesti sangkal diri, gengsi Anda kok enak ngampuni dia. Tapi kalau Anda mau mengikut Yesus tidak berjalan dalam kegelapan, syaratnya sangkal diri, pikul salibmu. Mau ngomong negatif ini, tapi Tuhan bilang stop, jangan ngomel, ngucap syukur. Iso ora iso kudu iso apa? Ngucap syukur. Nyanyi yuk. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing beresi. Ayo, percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Yuk. Iso ora iso, kudu iso, Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Katakan, iso Gusti sing benahi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacita. Iso ora iso? Kudu iso apa? Gusti sing menahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacita. Amin. Iso ora iso kudu apa? Kudu iso apa? Ngampuni. Kalau Anda tidak mau ngampuni, Anda tidak layak jadi pengikut Yesus. Kalau Anda berdoa tiap hari dan berpuasa Senin, Kamis, seminggu, bahkan sebulan, saudara, tapi Anda tidak mau mengampuni, Anda tidak akan berjalan dalam terang. Jalanmu pasti gelap. Jadi sekarang mau gak mau, iso ora iso, kudu iso. Tidak ada solusi lain. Harus. Karena jawabannya cuma Yesus. Tidak punya duit, solusinya apa? Yesus. Yesus firman ngajari apa? Mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan. Jadi iso ora iso kudu iso apa? Ucap syukur. Coba ngomong sama temanmu di sebelah. Iso ora iso, Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah. Terus iso ora iso, kudu iso, Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Nah,
Bisa kudu iso apa? Ngucap syukur. Yakin? Nih sebelah nih suami istri nih yang lagi gondok-gondokan. Bisa nggak ngampuni, memaafkan sama menantu, sama mertuamu? Harus bisa. Ketika Anda melakukan bagian Anda, Tuhan akan melakukan bagiannya. Sehingga Anda akan berkata apa? Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus, ku pasti menang. Amin. Kalau Anda gak pernah praktek mengikuti Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, Anda tidak akan pernah mengatakan, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus, ku pasti bisa. Segala amin, dapat ku di dalam Yesus, ku pasti menang. Amin. Saudara, saya mengucap syukur sama Tuhan Yesus dalam hidup ini. Saya tidak pernah ngomel ketika saya tidak punya makanan di rumah. Ketika saya tidak punya uang, kebutuhan banyak. Ketika saya divonis dokter sakit, dikatakan tidak bisa disembuhkan secara kedokteran. Saya belajar mengikut Yesus. Saya belajar mengikuti Yesus yang adalah jalan. Dialah kebenaran, dialah hidupku. Akibatnya saya ada sampai hari ini. Saya yang divonis dokter mati berkali-kali. Sampai hari ini saya hidup. Karena Yesus, firman itulah jalan. Dan dialah kebenaran. Dan dialah hidup. Yang membuat saya hidup sampai hari ini. Dokter bingung. Kalau dokter lihat keadaan saya, sambil lihat file foto saya, mereka cuman berkata, harusnya kamu Elizabeth tergeletak di atas tempat tidur. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau hari ini kamu bisa berdiri di atas kedua kakimu dengan gagah. Kamu bisa menghafal firman begitu banyak. Di situ mereka berkata, saya sebagai profesor dokter, saya menyatakan ini miracle, ajaib. Saudara, teman-teman saya tahu, saya ini hamba Tuhan yang gak punya gereja, gak punya gaji, gak punya segala sesuatu yang saya bisa pakai sebagai dasar pengharapan saya. Tapi ketika saya tidak punya uang, saya gak cari orang kaya. Saya gak datang kepada teman-teman saya yang kaya. Saya gak pernah minta sama mereka. Saya gak mencari itu. Tapi saya tetap mencari Yesus yang adalah jalan. Dan ketika saya jalani firman itu, saya mengucap syukur. Di dalam jalan itulah saya mendapat pembenaran Allah. Dan ketika saya hidup benar, berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Saya enggak mencari, tapi berkat itu yang kejar hidup saya. Amin. Saya pakai mobil 18 tahun enggak ganti mobil ya. Tapi saya masih pakai Semarang Jakarta,
Semarang, Surabaya. Anak saya Ervin ini sudah ngomong berkali-kali, Mami tidak ganti mobil listrik Mami. Saya tertawa enggak. Mami ngucap syukur dengan mobil yang Tuhan beri. Saudara, kalau saya punya uang saya enggak akan beli mobil. Karena saya sudah cukup dengan mobil tua saya. Saya enggak kepengin. Saya kalau dikasih duit saya akan mikirin orang lain yang masih butuh banyak. Satu kali saya pergi ke Jatibarang, saya naik mobil itu. Mobil saya yang tua itu ya. Di mobil itu adik saya bilang gini, ini mobil Alphardmu sudah 18 tahun. Kamu gak mau ganti? Saya senyum, enggak. Gak mau ganti? Enggak. Udah 18 tahun, udah tua. Enggak apa-apa. Walaupun tua gak pernah rewel. Gak pernah ngerepoti saya. Gak pernah buat saya susah. Mobil ini gak pernah rewel, gak pernah rusak. Gak pernah ada masalah. Jadi saya tetap mengucap syukur. Saya gak kepengin. Enggak. Saudara, dari Jatibarang saya balik ke Semarang. Sebetulnya saya bisa lanjut ke Jakarta ya. Tapi karena hari Senin itu ada doa di GBT Alpha Omega untuk pendoa syafaat yang mau berdoa untuk kota Semarang dan Indonesia. Kita dapat pinjaman tempat di GBT Alpha Omega lantai 6 jam 10 sampai jam 12 siang. Hanya berdoa pujian dan penyembahan, hanya berdoa khusus untuk kota Semarang dan Indonesia. Saya pulang sampai Semarang jam 11 malam. Saudara, saya besoknya doa, selesai doa, seperti biasa saya sharing dengan hamba-hamba Tuhan di kota ini. Selasa paginya saya berangkat ke Jakarta. 8:30 pagi saya berangkat ke Jakarta. 1:30 siang saya sampai Jakarta. Makan di rumah makan Padang. Saya besuk satu mama angkat saya masuk ke satu komunitas. Nah masuk satu komunitas, jam 6:30 kurang 10 menit, saya keluar, saya masuk ke persekutuan doa. Pelayanan jam 7 sampai jam 9. Selesai jam 9, saya pindah lagi ke satu komunitas. Jam 9, 9:30 mulai sampai jam 12 malam. Saya keluar dari Jakarta. Saya sampai Semarang jam 5 pagi. Tidur 2 jam, besoknya saya sudah bangun pagi siaran. Itu kerjaan saya. Tapi saudara, karena saya nggak pernah ngeluh. Saya nggak pernah ngomel. Ya, saya ngucap syukur. Tuhan kasih saya kekuatan. Tuhan pelihara kesehatan saya. Saya ini bahkan dikatakan jarang minum vitamin. Ya, kekuatan saya hanya ada pada Yesus. Roti hidup dan air hidup itu yang mengenyangkan saya. Teman-teman saya bilang gini, kamu nih kayak mesin. Gak ada berhentinya. Iya, tapi semua yang lain udah teler. Ya, kemarin saya di Taiwan pembicara tunggal di seminar. Selama 3 hari, 1 hari 4 session saudara. Saya pembicara tunggal. Ervin sudah teler, adik saya udah sakit. Tapi kalau saya kuat selesaikan semua masalah saya. Semua karena Yesus jawaban bagi hidup saya. Amin. Saya sampai di Semarang jam 11 malam. Pulang dari Taiwan. Saya 8:30 pagi sudah berangkat ke Bandung. Sampai Semarang lagi jam 11 malam. Hal itu terjadi. Tanpa saya rasa capek. Tetap segar. Dan tetap diberi kekuatan. Saya nggak mikir apa-apa saudara. Saya nggak pernah mikir mobilku yang tua. Tapi sepulang saya dari perjalanan mondar-mandir. Apa yang nggak pernah kulihat. Apa yang nggak pernah timbul dalam hatiku. Apa yang nggak dilihat mata.
semua disediakan buat sama Tuhan buat orang yang mengasihi Dia. Amin. Saya sampai Semarang, saya kembali dapat bonus dari Tuhan. Saya dapat mobil baru. Yang saya nggak pernah minta, yang saya nggak pernah pengen. Tapi semua disediakan Tuhan buat orang yang mengasihi Dia. Bagian Anda dan saya, kasih Yesus. Maka apapun yang jadi kebutuhan Anda tanpa Anda minta, tanpa Anda kejar, tanpa Anda rancangkan, semuanya disediakan Tuhan buat kita yang mengasihi Dia. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya cuma berkata, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selama. Kuasanya tidak berubah. Dia melakukan dulu, sekarang, dan kuasanya tak dengar. Punya masalah apapun, dari dulu, sekarang, sampai selamanya, teknologi mau maju secanggih apapun, jawaban dari setiap masalah kita, jalan keluarnya, solusinya cuman Yesus. Karena cuman Yesus yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, katakan apa saudara? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuasanya berubah? Tidak. Kasihnya berubah? Tidak. Kuasanya berubah? Tidak. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya Dia tetap sama. Anda punya masalah apapun, jawabannya cuman Yesus. Nyanyi lagi ya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Katakan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Lihat, jadi jawaban untuk rumah tangga. Suami istri, jawabannya dari dulu sampai sekarang ya sama. Kalau keluarga mau bahagia, rumah tangga mau damai, ya belajarlah istri tunduk suami. Belajarlah suami mengasihi istri. Solusinya kalau Anda kepengen diberkati Tuhan, taatlah, hidup dalam kebenaran. Gak ada solusi lain. Anda dengan percaya saya, sampai pun teknologi akan berubah lagi, jawaban masalahnya dari dulu, sekarang, sampai selamanya hanya Yesus.
Karena cuma Yesus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa sumber hidup itu kalau enggak lewat Yesus. Bapa adalah Raja Damai. Bapa adalah penasehat yang ajaib. Bapa adalah tabib yang ajaib, dokter yang heran. Bapa adalah sumber hikmat dan pengetahuan yang tidak pernah kuno dan tidak pernah ketinggalan zaman. Jadi solusinya apa? Ya cuma Yesus. Mulai hari ini solusi yang sedang kita hadapi di Indonesia cuma satu, Yesus. Dan Yesus berkata, akulah terang dunia. Ada pengharapan di Indonesia? Ada. Karena Yesus berkata, dari gelap akan terbit terang. Buat kita yang hidup dalam kebenaran. Ikuti Yesus, maka masalah Anda akan selesai. Jaga hati, pikiran dan perasaanmu, jangan gagal fokus. Mata harus tetap tertuju kepada Yesus. Dengar berita boleh. Lihat medsos boleh. Tapi hati harus terjaga dengan firman. Harus ada Yesus di hati kita. Firman yang hidup itu ada. Sehingga Anda dan saya tidak akan salah komentar. Tapi akan melihat betapa dunia akan melihat seperti kita membalikkan telapak tangan. Seperti ini Indonesia akan berubah sekejap. Percaya enggak? Kalau percaya, ayo mulai hari ini siapa yang punya waktu hari Senin mulai berdoa bersama kami. Pendoa, ya. Siapapun enggak pendoa akan berdoa untuk Indonesia, ikut. Anda akan merasakan Anda disegarkan. Anda akan dipulihkan. Anda akan dikuatkan. Karena orang hidup dalam Yesus akan disegarkan dari hari ke hari sampai selamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya enggak cuma bangga. Mobil itu cuma bonus. Jujur, aku enggak pernah minta. Saya itu banyak kali saya enggak pernah minta, enggak pernah pengen. Tapi yang Tuhan sediakan buat saya itu, saya ngerasain gini. Ya ampun, Tuhan itu luar biasa ya. Baru Sabtu yang lalu, saya itu ngalami masalah begini. Ya, semua orang dalam ketakutan, semua orang lagi bingung. Tapi ada satu ketenangan dan damai sejahtera dalam hati saya. Dan ketika saya punya acara, saya tuh gak pernah persiapan. Saya tuh selalu merasa cukup dengan pakaian yang aku punya. Saya ketika ditanya sama teman saya, kamu mau pakai baju apa? Ya itulah punyaku itu. Gak tahu, di luar tahu dan di luar dugaan saya. Teman saya ini pulang cari orang. Dan saudara sorenya dia sudah berikan saya sebuah baju. Dan ketika saya saudara pakai baju itu, yang aneh bisa pas. Enggak kedodoran, enggak kesempitan. Cuma terpaut sedikit aja. Kemudian cuma didedel, digedein dikit. Semua selesai dalam sekejap. Dan semua orang bingung ketika semua orang taunya saya mau pakai baju yang saya tunjukkan. Di hari hanya tiba-tiba saya pakai baju yang mereka semua gak tahu. Yang saya dapat itu dari pagi dicuci sama dia, besoknya sudah dipakein saya. Semua teman saya kaget. Dan saudara, ketika selesai, semua bilang baju yang kamu pakai bagus sekali, pas. Kamu beli di mana? Jahit di mana? Saya bilang aku nggak pernah beli. Baju yang saya pakai semua pemberian. Capnya Teri dan Ratu. Teri itu dianteri. Ratu gitu mereknya Ratuku. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika sudah selesai, orang yang memberi kepada saya bilang gini,
Kamu tahu nggak? Aku ketika dudah-dudah, tahu dudah-dudah? Dudah-dudah apa toh, Pak? Bongkar-bongkar. Ketika bongkar-bongkar, loh ini baju sudah lama. Tapi aku lagi bongkar-bongkar, ketemu ini baju. Tak lihat ukurannya kelihatannya pas buat kamu. Dan ketika dicobain, kaget dia. Baju itu pas di badan saya. Dan ketika saya pakai, orang semua bilang bagus sekali. Capnya apa? Ratu. Ora tuku. Saya dari situ saya bilang gini sama anak-anak saya. Lihat, tidak ada alasan apapun untuk kita khawatir. Karena ternyata Tuhan itu sudah menyediakan baju itu buat saya. Udah lama loh orang ini punya, nggak diapa-apain. Dan kok ya pas, warnanya ya pas, cocok, ukurannya ya pas. Saya cuman ngelihat dari situ memang benar. Kita ngadepi masalah apapun nggak perlu ngomel, nggak perlu bersungut, tapi kita harus ikut Yesus. Sangkal dirimu yang kepengen ngomel, latihan, belajar mengucap syukur, dan Anda akan melihat benar-benar hidupmu dan hidupku tidak berjalan dalam kegelapan. Kalau berkata dalam hidup kita ada terang, berarti kita di situ selalu ada solusi. Di situ selalu ada kemenangan dan di situ pasti ada berkat. Karena terang itu memberi berkat pengharapan buat kita semua. Amin. Jadi masalah yang Anda dan saya hadapi apapun juga, jawabannya siapa? Yesus. Jalan keluarnya apa? Yesus. Yesus itu siapa? Firman. Yesus itu Tuhan. Tapi Yesus itu firman yang jadi manusia. Anda kepengen cari kebenaran? Carinya di mana? Yesus. Yesus itu siapa? Firman. Kebenaran itu adanya di dalam firman. Standar kebenaran itu firman. Anda kepengen hidup? Cari Yesus. Cari firman-Nya. Maka Anda akan temukan kehidupan. Ada banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Di zaman yang sukar dan sulit begini. Tapi orang-orang yang terus komunikasi dengan saya anjurkan mereka terus cari firman. Baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Dan justru di masa sukar dan sulit mereka mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan yang gak masuk di akal. Yang gak bisa dimengerti oleh pikiran manusia. Ternyata mereka temukan dan itu membuat banyak orang heran, takjub karena melihat Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Amin. Hari ini ambil keputusan. Jadi iso ra iso, Anda dan saya kudu iso. Bisa apa? Bisa apa? Ucap syukur. Yang kedua bisa apa? Ngampuni, memaafkan. Anda dan saya harus bisa apa? Nyangkal diri. Pikul iso ra iso kudu iso. Ketika Anda berhasil nyangkal diri, pikul salib, Anda akan lihat kemuliaan Tuhan. Amin.